Hai guys, hari ini kita akan kumpas tuntas tentang HIV/AIDS pada anak. Di sini kami, Mufidah Haryani dan Burhanuddin dari S1 Keperawatan Lintas Jalur Stikes Wirahusada Yogyakarta dengan dosen pembimbing Ibu Yuli Ernawati. Dari data UNES pada tahun 2018, sebanyak 37,9 juta orang di dunia hidup dengan HIV dan 770.000 orang meninggal karena AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? HIV adalah sejenis virus yang menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh pada manusia. Untuk AIDS adalah sekumpulan gejala yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh yang disebabkan infeksi oleh HIV. Bagaimana sih penularan HIV/AIDS kepada anak? Ya, yang pertama bisa ditularkan dari ibu dengan HIV/AIDS melalui kehamilan dan persalinan atau melalui air susu yang dapat ditularkan pada bayi atau balitanya. Yang kedua, bisa dengan jarum suntik yang terkontaminasi atau mungkin pada tindakan transfusi darah yang dapat menularkan melalui cairan darah kepada anak. Yang ketiga, bisa dikarenakan adanya aktivitas seksual yang dilakukan kepada anak sehingga bisa tertular HIV/AIDS. Untuk gejala HIV/AIDS pada bayi yaitu tumbuh kembang anak terhambat, misalnya berat badan tidak kunjung naik, perut membesar karena adanya pembengkakan pada hati dan limfa mereka, mengalami diare dengan frekuensi yang tidak menentu, sariawan akibat infeksi jamur pada mulut anak yang ditandai dengan bercak-bercak putih pada rongga pipi dan lidah. Pada gejala ringan HIV pada anak terjadi pembengkakan kelenjar getah bening, kelenjar parotis, kelenjar ludah yang terletak di dekat telinga juga ikut membengkak. Sering mengalami infeksi sinus dan infeksi telinga, serta mengalami gatal dan terdapat ruam pada kulit, juga pembengkakan perut akibat membengkaknya hati dan limfa pada anak. Pada kondisi gejala sedang HIV/AIDS pada anak, yaitu sariawan yang berlangsung lebih dari 2 bulan, adanya pneumonitis atau pembengkakan dan peradangan jaringan paru-paru, diare, demam tinggi yang tidak kunjung sembuh dari 1 bulan, hepatitis atau peradangan organ hati, cacar air dengan komplikasi, serta adanya gangguan atau penyakit ginjal. Pada kondisi yang lebih parah HIV/AIDS pada anak yaitu menderita 2 infeksi bakteri yang serius dalam 2 tahun belakangan ini seperti meningitis atau sepsis, infeksi jamur pada saluran pencernaan dan paru-paru, adanya peradangan otak atau ensofalitis, tumor atau lesi ganas, pneumocystis jirovecii yaitu jenis pneumonia yang paling sering terjadi pada penderita HIV. Perlu diingat ya guys, untuk HIV/AIDS tidak bisa ditularkan lewat air ludah, air mata, air kencing atau kotoran. Ya, terus bagaimana cara kita mencegah agar tidak bisa tertular HIV/AIDS? Yaitu dengan metode ABCDE. Ya. Yang pertama, A. Abstinence, artinya absen seks atau tidak melakukan hubungan seks bagi yang belum menikah. Yang kedua, B. Be faithful, artinya bersikap saling setia kepada satu pasangan seks atau tidak berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, C-nya, kondom, artinya cegah penularan HIV melalui hubungan seksual dengan menggunakan kondom. Yang keempat, drug no, dilarang menggunakan narkoba. Dan yang terakhir, E-nya education, artinya pemberian edukasi dan informasi yang benar bagaimana cara menangani HIV, terus penularannya gimana, pencegahan dan pengobatannya gimana ya. Sebenarnya belum ada obat yang benar-benar bisa menyembuhkan HIV/AIDS baik bagi orang yang dewasa atau anak kecil. Namun mendiagnosis HIV pada anak harus dilakukan sejak dini agar si kecil mendapatkan perawatan yang tepat. Meski belum ada penyembuhnya, gejala HIV pada anak dapat ditanggulangi dengan pemberian ART atau obat antiretroviral. Anak yang terkena HIV harus rutin mengkonsumsi obat tersebut seumur hidupnya untuk mengendalikan infeksi HIV dan meningkatkan daya tahan tubuh. Tetap semangat ya, Dek. Yeah. So, saat ini
kita sedang menggalakkan tentang mental health. Pada kenyataannya masih ada stigma tentang orang dengan HIV/AIDS di masyarakat. Jadi sebenarnya orang dengan HIV/AIDS itu bisa bersama kita, tapi AIDS bukan teman kita. Tetap semangat!